Halo Vektoris, berjumpa lagi dengan saya di channel FGH Kreatif. Kali ini saya akan berbagi tutorial vektor vet Infinity V atau yang bawahnya lancip supaya untuk kanan kirinya lebih balance. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi supaya kalian tidak penasaran lagi, mari kita tonton videonya sampai selesai. Dan untuk tutorial selanjutnya silahkan kalian tulis di kolom komentar. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita putar intronya terlebih dahulu. Nah, untuk step pertama kalian siapkan garis yang seperti ini ya. Jadi kalian bikin dulu garis yang membentuk huruf V atau yang lancip-lancip seperti itu. Kenapa dibikin dulu garis? Karena supaya untuk kanan kirinya lebih balance. Setelah kalian membuat garis, kalian lanjut ke arsiran di bagian moncong atau di bagian area mulut ya. Pokoknya yang ada hidungnya gitu. Disebut apa itu? Moncong mungkin. Nah, kenapa lanjut ke bagian moncong langsung? Karena untuk tutorial bagian hidung, mata, dan untuk aksesoris lainnya kalian bisa lihat di video saya yang lainnya atau yang sebelumnya. Tinggal kalian scrolling aja ke bagian bawah, ada yang tutorial untuk di bagian area T. Area T manusia ada, area T untuk pet juga ada. Nah, seperti yang saya bilang ya, jadi untuk vektor pet itu biasanya di bagian mata atau area T itu disimpan di layar yang paling atas. Jadi proses pembuatannya itu layar untuk area T di bagian atas, paling atas. Kemudian untuk proses pengarsirannya kalian tinggal klik ke bawah, kemudian tambahkan. Jadi siapkan dulu layar yang kosongnya. Nah, ini saya membuat videonya dengan kecepatan 4 kali percepatan supaya kalian yang nonton nggak menunggu lama. Tapi buat kalian yang masih tahap proses belajar atau yang masih belum tahu sama sekali, kalian bisa memutar dengan settingan diperlambat. Ada kan di settingan play di YouTube. Jadi kalian bisa perlambat lah. Nah, kemudian kalian lanjut saja arsir di bagian seluruh area bulunya, terutama untuk di bagian muka terlebih dahulu ya. Kalau untuk bagian kumis atau aksesoris lainnya, kalian bisa disimpan di bagian atas. Dan di sini kalau saya yang membuat vektor pet itu, saya tidak mendahulukan di bagian kumis. Karena kalau kumis itu ya bagian hal kecil ya. Jadi kadang ada yang suka pakai kumis, kadang ada yang enggak, tergantung customer kalian. Oh ya, tadi untuk di bagian mata atau yang di bagian area pemotongan, jadi maksudnya area pemotongan itu yang di bagian mata kan bulunya itu ke atas dan ke bawah. Kalian tinggal ikutin saja alur yang sudah saya berikan tadi. Nah, kalau untuk di bagian jidat atau di bagian yang tadi ya, kalian tinggal ikutin saja kemana alurnya. Jadi untuk mengingatkan alurnya kemana atau arah si arsiran bulunya harus kemana, kalian tinggal lihat saja. Misalkan kalian pernah mengerjakan atau menggambar yang gambarnya HD atau yang bagus, jadi kalian bisa tahu dari situ. Nah, saya juga dibiasakan dari situ dulu, jadi terbiasa ke setiap foto, maupun foto yang burik atau yang HD itu saya sudah tidak aneh lagi karena saya sudah tahu alurnya gitu. Jadi biasakan kalian gambar dulu atau kalian ikutinlah cara yang biasa saya bikin. Nah, setelah untuk di bagian yang jidat sudah selesai, kalian bisa langsung ke bagian area kepala atas. Jadi gimana sih arahnya kalau untuk anjing yang miring? Jadi kalian itu kasih arah yang seperti itu, kanan kiri seperti biasa. Pokoknya untuk bagian kepala atas itu dikasih arah ke kanan dan ke kiri. Supaya apa? Supaya gambarnya lebih rapi. Coba kalian bisa lihatlah. Karena kalau untuk bulu nggak mungkin mulus-mulus banget ya, tapi kalau untuk yang bulu pendek itu harus kalian dibikin mulus. Nah, kalau untuk di bagian antara mata dan
kalau di manusia itu alis ya, kalian tinggal trace saja. Nah, tidak usah pusing-pusing, tinggal kalian ikutin saja alurnya. Misalkan untuk bagian mata dikasih arah ke bagian mata, untuk bagian hidung ya dikasih arah ke bagian hidung juga gitu. Nah, supaya gambar terlihat lebih detail atau terlihat lebih mulus, ketika kalian proses penggambarannya, kalian itu zoomnya digedein lagi. Jadi supaya kelihatan lebih detail, dan juga untuk arsirannya itu dibikin lebih kecil lagi. Nah, seperti yang saya bikin ini arsirannya itu cukup kecil ya, jadi ya lumayan lah, jadi terlihat medium detail. Kan kalau di dunia perfektoran itu ada yang detail, medium detail, dan juga ada yang standar. Atau yang standar itu ya biasa lah, jadi arsirannya itu gede-gede. Cuma ya tipsnya kalau arsiran gede tapi rapih ya, tipsnya ya di di arsirannya. Jadi shape-nya gede tapi arsiran kecil itu akan terlihat sangat rapi. Dan saya juga di sini masuk ke golongan medium detail. Jadi detail masuk bisa, tinggal kalian main di bentuk shape-nya saja ya. Jadi kalau mau masuk yang detail itu tinggal kalian zoomnya dipergede atau shape-nya aja yang diperkecil. Ya antara itu dua lah. Dan kebetulan di sini foto anjingnya itu sangatlah HD atau sangat jelas, jadi enak ya buat di trace-nya. Jadi kelihatan area bulunya kemana, arah bulunya kemana, terus di bagian pipi harus di mana. Jadi sangat enak. Pokoknya kalau kalian ingin menggambar sesuatu, enakan yang HD atau yang jelas. Kalau yang blur ya gimana ya, emang susah dijelasin, tapi harus dikerjakan juga. Karena aja saya juga pernah yang menggambar ya, yang ukurannya itu 100 kali berapa piksel ya, 100 kali 200 pikselan. Jadi bentuknya itu kayak wallpaper, tapi sangat-sangatlah gurih. Tapi apa boleh buat ya, yang penting kan dapat cuan, atau yang penting demi uang ya, apapun dikerjakan. Nah, kalau untuk bagian kupingnya gampang-gampang saja, karena ini kupingnya terlihat dan cuma sebelah ya, jadi tinggal kalian ikutin saja. Apalagi ini warnanya kan di bagian kuping itu agak jadi berbeda, karena anjing ini ada dua warna, yaitu hitam sama oranye atau oranye. Nah, kalau untuk bagian kuping kalian ikutin saja. Misalkan oh ini kelihatan agak panjang, kalian kasih arsiran yang panjang. Dia agak pendek, kalian kasih arsiran yang pendek. Nah, kenapa saya untuk semua jenis vektor saya bikin arsiran? Karena apa ya, supaya lebih mulus saja gitu. Karena kalian bisa lihat saja dari bulu anjingnya atau dari bulu kucing yang kalian gambar, lihat aja alur kucing yang asli, kecil-kecil arsirannya ya kalian bikin saja yang sama persis. Karena waktu dulu saya awal belajar di 2019 ya, 2019 2020 lupa saya, pokoknya pas dulu awal belajar saya dikasih tahu kalau arsiran kecil itu tinggal gini-gini aja, jadi cuma sedikit itu. Jadi kalau bulu pendek itu arsirannya cuma sedikit, tapi di sini saya tetap kasih banyak supaya hasilnya lebih mulus juga. Nah, dan kalau untuk improve di bagian telinga ya gampang-gampang saja, tinggal kalian lihat dari kuping yang sebelahnya buat referensi ya. Jadi ini kan kelihatan kuping sebelahnya kelihatan, yang satunya juga kelihatan, kalian lihat saja referensi. Atau kalau misalkan dua-duanya kepotong, kalian lihat saja referensi dari Google anjing yang jenisnya sama kupingnya, kemudian gimana ya, pokoknya banyak lah. Karena kalau kalian mau masuk dunia perfektoran, kalian harus siap-siap improvisasinya. Misalkan ada anjing yang ya kupingnya kepotong, ada anjing yang matanya ketutup, kalian harus bikin matanya terbuka ya, pokoknya aneh-aneh, tapi itu harus bisa semua. Dan juga kalau untuk awal-awal pembelajaran ya mungkin kalian agak pusing, tapi kalau kalian sudah terbiasa, kalian akan sangat menyukainya pekerjaannya. Bisa disebut pekerjaan, bisa juga disebut freelancer, karena ini bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, asalkan deadline tidak telat. Dan biasanya untuk deadline
pembuatan vektor pad itu rata-rata 10-15 jam, jarang yang 24 jam. Kalau mau 24 jam mungkin kalian harus cari customer sendiri ya, dari orang-orang yang mau gambar vektor, tapi itu kan lumayan sulit, bukan lumayan lagi tapi ya sulit banget ya. Kalau kalian mau dapat customer ya minimal kalian ikut-ikut ke orang dulu, kemudian tanya-tanya gimana caranya, ya insya Allah kalian bisa dapat apa yang kalian inginkan. Nah, kemudian di sini juga tersedia aksesoris, ya bisa disebut itu apa ya, kalung. Dan banyak juga ya aksesoris, ada kalung, ada yang kayak apa ya, itu yang biasa di kayak apa ya, lupa saya namanya. Pokoknya ada yang kayak bajunya, kemudian ada yang kayak cuma segitiga, kemudian apa ya bisa disebut itu sharpness atau apa ya, pokoknya itulah. Itu tinggal kalian simpan saja di paling atas. Kalau kalian misalkan ragu membuat si aksesorisnya menjadi jelek, kalian pisahkan saja antara area T dan area aksesoris. Tapi yang biasa saya lakukan itu ketika saya menggambar, ya biasa saya disatuin lagi, misalkan dari area T sama aksesoris itu disatukan saja, karena supaya nggak banyak makan layar. Karena semakin banyak layar itu semakin nge-lag HP kalian. Tergantung RAM-nya juga. Kalau RAM kalian yang sedikit ya mungkin cuma 50-100 layar udah nge-frame. Tapi kalau HP kalian yang spek gahar, bukan HP kentang, ya mungkin bisa kuat sampai 200-an. Dan di sini untuk mengantisipasi kengelegan ketika kalian menggambar, kalian itu tinggal di merge atau digabungkan setiap layarnya saja, seperti yang biasa saya lakukan. Karena ini saya menggambarnya juga di handphone yang cuma 4 GB RAM-nya, jadi nggak muat buat nyimpen banyak layar. Jadi saya akalin dengan cara di merge. Tapi ketika saya menggambar apa ya, vektor wajah atau vektor mobil, ya sedikit ribet lah karena banyak tools yang digunakan, jadi lumayan nge-lag juga. Nah, itu ada beberapa tips untuk mengurangi force close. Tapi untuk di versi 3.4.10 itu sudah jarang terjadi yang namanya force close, atau enggak sama sekali. Karena saya juga ketika membuat, alhamdulillah enggak force close. Tapi kalau enggak force close ya mungkin, kalau masih force close ya, kalau di HP kalian masih force close ya mungkin versinya tidak cocok. Dan untuk sekarang sangat sulit untuk mencari versi yang seperti ini. Nah, ini adalah hasil jadinya dari tutorial yang tadi ya. Jadi inilah sampel atau hasil jadinya. Kalau sudah selesai bisa kalian hapus saja untuk tracingannya atau untuk jiplakan yang dibikin TV yang dibikin lancipnya. Kemudian kalian cek dulu supaya tidak ada bagian yang tertinggal, karena pernah juga terjadi kasusnya saya tertinggal di bagian kupingnya sebelah seperti ini. Jadi kalian dimohon untuk mengecek kembali, terutama untuk bagian yang ada bolong-bolongnya, karena kalau kalian bikinnya cepat atau bikinnya ngejar waktu pasti ada bagian yang bolong-bolongnya. Nah, kemudian untuk di bagian itu yang kumis-kumisnya, kalian tinggal trace saja di bagian terakhir kalau diperlukan. Dan ini hasilnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan untuk tutorial selanjutnya kita akan membuat vektor kuda. Terima kasih.